Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari pendataan Reksosek 2022. Mohon maaf suara agak serak ini karena sedang lagi flu. Teman-teman, kali ini saya ingin membagikan atau sharing tentang blog 4D kepemilikan usaha. Jadi teman-teman, di kepemilikan usaha ini kita akan menanyakan itu untuk anggota keluarga usia 5 tahun ke atas. Batas bawah usia 5 tahun adalah untuk memperoleh informasi pekerja usia anak. Baik, di sini pertanyaan 420A. Apakah nama memiliki usaha sendiri bersama? Nah, ini isian kodenya ya atau tidak. Sedangkan usaha itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Nah, kemudian nanti kita tanyakan apakah ada anggota keluarga yang memiliki usaha. Jika ada, lingkari kode 1, jika tidak, maka lingkari kode 2. Kemudian isikan pada kotak yang disediakan dan lanjutkan ke pertanyaan 407. Nah, ini juga ada usaha yang dimaksud adalah usaha yang masih berjalan saat pendataan. Kemudian teman-teman, ini pertanyaan 420B ini berapa jumlah usaha sendiri bersama yang dimiliki. Jadi berapa jumlahnya usaha yang dimiliki. Tanyakan jumlah usaha yang dimiliki sendiri atau bersama. Penentuan jumlah usaha yang dimiliki sendiri atau bersama ditentukan berdasarkan pengelolaan keuangannya. Contoh, jika seseorang atau beberapa orang memiliki 2 usaha dan pengelolaan keuangannya berbeda, maka jumlah usahanya 2. Tetapi sebaliknya, jika pengelolaan keuangannya tidak dapat dibedakan, maka jumlah usahanya adalah 1. Lanjut ke pertanyaan 421. Apakah lapangan usaha dari usaha utama tersebut? Jadi, jika anggota keluarga memiliki 1 usaha, maka isikan informasi mengenai usaha tersebut. Bila memiliki lebih dari 1 usaha, maka isikan informasi mengenai usaha utama, yaitu usaha yang menggunakan waktu terbanyak. Bila waktu yang digunakan sama, isikan informasi mengenai usaha yang memberikan penghasilan terbesar. Kemudian lanjut ke pertanyaan 421. Apakah lapangan usaha dari usaha utama tersebut? PPL harus dapat membedakan antara usaha dan pekerjaan dari anggota keluarga. Contoh, Indah adalah seorang karyawan di McDonald. Untuk menambahkan penghasilan di sela-sela waktunya, Indah jualan pulsa elektronik. Untuk pengisian Indah pada blok 4 rincian 417 adalah kode 14. Penyediaan akomodasi dan makan minum. Sedangkan untuk blok 4 rincian 421 kode 15. Informasi dan komunikasi. Jadi ini tadi ya teman-teman, jika jualan pulsa elektronik itu maka informasi dan komunikasi, sedangkan untuk jadi karyawan McD tadi itu adalah akomodasi dan makan minum. Kemudian pertanyaan 421 ini diisi oleh PML ya. Pengisian kode lapangan usaha dilakukan oleh PML. Ini ada pertanian, tanaman padi, dan palawija.
Ini sudah jelas untuk pertanian. Terus kemudian ada hortikultura. Ini juga perkebunan, perikanan, peternakan. Kemudian dan sebagainya sampai yang terakhir itu aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Ini teman-teman sudah paham ya saya rasa. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, karena kemarin pas pelatihan pasti ada ini. Lanjut, jumlah pekerja yang dibayar pada usaha utama, yaitu jumlah pekerja terhitung sebagai pekerja dibayar apabila lebih dari 1 minggu telah ikut dalam kegiatan usaha dan telah akan menerima usaha gaji baik berupa uang maupun barang. Bila pekerja yang dibayar berjumlah 1.000 orang atau lebih maka isikan 997. Jika tidak ada pekerja yang dibayar isikan 000. Pertanyaan 423, jumlah pekerja yang tidak dibayar pada usaha utama, yaitu jumlah pekerja terhitung sebagai pekerja tidak dibayar apabila telah bekerja pada kegiatan usaha lebih dari 1 minggu kerja dan tidak ada kesepakatan akan menerima upah atau gaji baik berupa uang maupun barang dalam 1 bulan ke depan atau berstatus pekerja keluarga. Bila pekerja yang dibayar berjumlah 100 orang atau lebih maka isikan 97. Jika tidak ada pekerja yang tidak dibayar, isikan 000. Kemudian pertanyaan 424, kepemilikan perizinan usaha utama. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Kepemilikan perizinan usaha, yaitu ada surat izin tempat usaha, kemudian surat izin usaha perdagangan, nomor register perusahaan, nomor induk perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, analisis mengenai dampak lingkungan, surat izin mendirikan bangunan, ini dan sebagainya sampai surat izin gangguan. Ini jadi apabila memiliki perizinan usaha, ini sudah ada ya teman-teman. Ini. Kemudian pertanyaan 425, omset usaha utama per bulan. Ini apakah kurang dari 5 juta atau lebih dari 5 juta? Kategori omset usaha utama per bulan. Nah, ini kategorinya. Omset adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan usaha dalam jangka waktu tertentu dan belum dikurangi dengan biaya pokok produksi, upah pekerja, dan lain-lain. Kemudian penggunaan internet dalam kegiatan usaha utama. Yaitu tanyakan penggunaan internet dalam kegiatan usaha milik responden. Apabila peruntukan lebih dari 1 maka PPL menjumlahkan kode klasifikasi penggunaan internet, yaitu 00 tidak menggunakan internet, 01 sebagai sarana komunikasi, 02 untuk mencari informasi, 04 sebagai pemasaran, 08 sebagai sarana penjualan produk, kode 16 sebagai pembeli dan atau produksi, 32 lainnya. Jadi itu teman-teman dari blog kepemilikan usaha. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih telah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.